Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau kami dipelihara sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus amat besar. Syukur. Ya Yesus sudah buka pintu surga. Haleluya. Dan ku masuk dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Yesus sudah tebus dosaku. Ampuni semua dosaku. Amin. Haleluya. Cintalah yang heranlah. Amin. Haleluya. Dan sempurna dan sucilah cintanya Tuhan, sempurna dan maha kudus. Dia sudah tebus dosaku dan ampuni semua dosaku. Amin. Haleluya. Yesus sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Dan ku masuk dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Dia Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni, sucikan semua dosaku. Amin. Haleluya. Cintanya Tuhan Yesus yang amat heran. Dosaku semua dihapuslah. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Haleluya. Dan aku masuk di dalam surga. Amin. Haleluya. Sebab semua dosa-dosaku sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Pada bahagianya kehidupan di surga. Haleluya. Ku selalu menanti kedatangannya, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat pada Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Dan aku masuk di dalamnya. Amin. Haleluya. Semua dosa-dosaku sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus.
Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Aku datang pada Yesus. Tuhan Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau mengasihi kami Tuhan. Surga terbuka oleh karena kasih-Mu melalui pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Terima kasih saudara firman-Mu dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin. Dan ku masuk di dalamnya, masuk di dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosaku. Terima kasih Bapa Yesus. Bapakku Yesus sangat baik. Engkau rela berkorban untuk kami Bapa, sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa melihat kerajaan terang surga buat selama-lamanya. Suatu hari kelak memang Tuhan, dunia akan lenyap Bapa. Tidak ada harapan kami di dunia ini. Harapan kami hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat yang sangat-sangat kucintai. Biar kami tetap mau setia kepada Tuhan. Kami mau cinta Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab tidak ada juru selamat lain buat kami, hanya Engkau satu-satunya Bapa. Hanya pengharapanku hanya kepada Yesus. Tuhan, Engkau yang agung, Engkau yang sempurna, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, begitu mulia, sempurna Engkau Yesus. Sebab Engkau Yesus sudah tebus semua dosaku, ampuni semua dosaku. Terima kasih Bapa. Kuduskan sebentar hamba-Mu, layakkan mau terima firman-Mu. Biar firman-Mu Kau simpan dalam hati kami Bapa, supaya Kau tuntun hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi kerinduan kami sesuai dengan firman-Mu. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan ampuni semua dosaku. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan
tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur pada Selasa malam tanggal 22 Maret tahun 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini semua kita bisa bernapas, bisa sehat sampai detik ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Supaya saya bisa setia terus melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Bukti nyata bahwa suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Sesuai dengan pujian tadi, Dia Yesus sudah buka pintu surga kekal selama-lamanya. Tidak ada COVID, tidak ada perang, tidak ada tangisan, tidak ada malam lagi di sana, saudara. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lapar. Semuanya sempurna bersama dengan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Itu biar kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau jaga iman, pengharapan, cinta, kasih kita kepada Tuhan. Dan tetap tegak di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Mari saya mau baca firman Tuhan sebelum kita berbang tidur tiap malam. Kita baca perjanjian baru, saudara ya. Perjanjian baru saat kita baca surat 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ini satu pasal kita baca secara penuh. Besok berarti kita baca surat 1 Timotius pasal ke-5 sehingga terus sampai pasal ke-6, saudara ya. Dan sehingga berikutnya kita masuk di dalam surat Timotius yang kedua. Puji Tuhan. Saya mau baca surat 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka tuh melarang orang-orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikutin selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16 terakhir. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Semua kita diberkati Tuhan. Yang penting terus kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta dan taat. Lakukan semua perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kita suatu hari kelak masuk di dalam kerajaan surga. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, karena nanti menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang murtad. Ayat ke-1 ini. Ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Karena memang kalau saya lihat saudara ya, sekarang situasi dunia ini gawat saudara ya. Ya, ajaran-ajaran palsu, ya, situasi dunia yang membuat kita rasa cemas. Dan ini saya yakin ini adalah perbuatan setan sesuai dengan firman Tuhan ini. Banyak orang sesat, murtad,
mengikuti roh-roh penyesat, dan ternyata sudah banyak memang orang yang jauh dari Tuhan karena ngikutin ajaran setan-setan, karena memang sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Saya mau baca ya. Ini setan lagi marah, saudara ya. Di Wahyu pasal 12 ayat 12 dikatakan demikian ya. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di sini bicara dua hal di Wahyu 12 ayat 12 nih. Yang pertama, bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian diam di dalamnya, yaitu bagi kita semua saudara dan saya yang selalu memikirkan perkara-perkara surga. Karena tadi di ayat yang ke-1, Roh dengan tegas mengatakan bahwa nanti di waktu kemudian ada orang murtad karena mengikuti ajaran setan. Ternyata di 12b dikatakan karena iblis telah turun kepadamu, celaka katanya, hai bumi dan laut. Jadi bagi orang yang memikirkan perkara dunia, celaka karena iblis telah turun dalam geram dahsyat, karena waktunya sudah singkat. Dia tahu persis. Tapi kita berbahagia bagi saudara dan saya yang selalu bikin perkara surga, perkara dari Tuhan. Karena apa? Ternyata tertulis yang kita baca firman Allah. Dan ayat 13 nih. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, saya sendiri bersama Bapak Ibu membangun kitab suci, membaca kitab suci. Ini firman Tuhan kan. Pagi malam ternyata ayatnya ada, saudara. Jadi saudara, betul-betul terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur supaya kita tidak ikutin ajaran sesat. Nomor 1 ini saudara. Kita belajar sini 3 hal. Yang pertama saya mau terangkan dulu. Dalam akhir zaman ini menjalankan kedatangan Tuhan, banyak ajaran setan sesat. Oleh itu kata firman Tuhan, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci dari 13. Dalam membangun, dalam mengajar kita. Saya bangun Bapak Ibu. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena nanti banyak orang kan jatuh. Maka jaga yang kedua, yaitu kita beribadah. Yang kedua tadi ajaran sesat. Kita membangun kitab suci ini, kan itu bagian daripada ibadah. Coba di ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan. Jadi yang kedua, mari kita rajin ibadah saudara. Karena yang pertama tadi, banyak saudara ajaran sesat. Ya oleh itu kita bangun, kita dengan persekutuan dengan Tuhan, dengan ibadah yaitu membaca firman Tuhan. Kitab suci kita baca terus di dalam mengajar. Seperti Bapak Ibu saat ini bersama saya masuk dalam pengajaran. Pengajaran karena apa? Firman Tuhan katakan sudah banyak orang sesat akan jatuh di dalam kemurtatannya. Tapi bagi kita bangun rohani kita, supaya ibadah kita tingkatkan, membaca kitab suci, membangun supaya kita setia sama Tuhan. Karena apa? Ada janji Tuhan yang ketiga ayat 16. Di 16 katakan, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Yaitu tujuan kita terakhir, itu menuju kepada keselamatan di surga. Sama-sama Bapak Ibu yang mendengar saya akan selamat masuk di dalam kerajaan surga. Menyelamatkan saya, kata firman, menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Yaitu saudara saya mendengar saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu akhir zaman ini banyak orang murtad. Mari kita ikuti ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Rajin baca kitab suci kata di sini. Bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Karena tujuan kita yang terakhir, yaitu keselamatan, hidup kekal surga. Karena di dalam ibadah ada janji tuh, hidup saat ini, hidup yang akan datang. Hidup saat ini kita dipelihara sama Tuhan. Saudara dan saya dipelihara sampai saat ini karena ibadah, karena dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja, aku merasa aman, tenang. Saya merasa aman, damai, sejahtera. Sampai detik ini sejak saya dekat dengan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit itu. Mendoakan banyak orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Karena saya pribadi disembuhkan oleh Tuhan. Saya pribadi dipelihara sama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan jamin ada pemeliharaan. Baik saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita jaga iman cinta kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian itu. Dia sudah buka pintu surga. Karena kerinduan kita bukan dunia ini Bapak Ibu. Bukan dunia ini. Oleh itu saudara kerja, bisnis, jangan ngoyo. Boleh bekerja, boleh cari uang, boleh silakan. Tapi nomor 1 cari Tuhan. Carilah dua dia nomor 1.
Sesuai dengan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah berarti cari rajanya. Di dalam cari raja ada kerajaan surga bersama Yesus. Dan baru kalau kita utamakan Tuhan, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena hidup, janji firman Tuhan tadi ibadah, mencari Tuhan. Ada janji saat ini, hidup kita di dunia ini ada damai sejahtera, dipelihara sama Tuhan. Termasuk untuk mencapai hidup yang kekal yang akan datang. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, cari Tuhan selalu. Tiap hari, setiap saat kita melangkah bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka pintu surga buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dia sudah buka pintu surga. Amin. Haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan sucikan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah buka pintu kerajaan surga. Amin. Haleluya. Dan kita masuk di dalamnya, kita masuk di dalam surga. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosaku dan sucikan semua hidupku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berbaring. Tapi sebelum tidur, marilah kita berjaga dan berdoa. Kita isi waktu ibadah dengan Tuhan, karena di dalamnya janji bersama Yesus. Immanuel. Haleluya. Amin.